sekolah minggu. Ayo kakak, kita tes suara mereka dan semangat mereka. Ayo kak, kakak coba ya tes ya. Anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Wah, semangat kan anak sekolah minggu. Sekarang kita mulai ibadah kita yuk. Sebelum kita mulai ibadah kita adik-adik, kita angkat pujian Yesus itulah satu-satunya dan ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami hingga pada saat ini kami Tuhan masih dapat beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhir, supaya adik-adik sekolah minggu Tuhan dapat mengikutinya dengan baik dan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bernyanyi dan untuk berdoa kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan juga teman-teman yang sakit, biarlah Tuhan yang telah menyembuhkan mereka dari sakit penyakit, supaya minggu yang akan datang Tuhan mereka akan bersukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak Kiki, kakak Anda, kakak mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Apa pertanyaannya kak? Nah, pertanyaannya gampang aja. Siapa di sini adik-adik yang tahu apa itu tanda-tandanya turun Roh Kudus? Nah adik-adik dijawab ya. Nanti 3 orang pertama akan mendapatkan hadiah adik-adik. Wah, benar tuh adik-adik. Siapa yang paling cepat menjawab, 3 orang pertama akan mendapatkan hadiah. Jangan lupa di kolom komentar ya. Ya udah ya adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Kita bangkit berdiri adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu
Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. amin. Kakak-kakak, Eko mau nanya nih, tadi kakak bilang katanya soal turunnya Roh Kudus, itu artinya apa sih kak? Iya adik-adik, jadi begini adik-adik, Roh Kudus itu kan Roh Allah. Roh Allah itu ada di surga. Dari atas dia turun ke dunia untuk kita semua adik-adik. Nah adik-adik di rumah, kenapa sih kita rindu untuk ibadah kepada Tuhan? Ayo adik-adik dijawab. Memangnya kenapa kakak? Nah, kita rindu untuk beribadah kepada Tuhan itu karena Roh Kudus ada di dalam hati kita adik-adik. Jadinya kita rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oh begitu ya kakak itu ya. Jadi kalau itu adik-adik kita mau lanjutkan nyanyian kita bernyanyi dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat mensucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam Tuhan, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternamu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau menambahkan akan rumah sesatmu. Jangan engkau menambahkan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami melakukan keperintah-Mu. Amin. Kakak, tadi kakak bilang kalau kita rindu memuji Tuhan itu karena ada Roh Kudus. Bener nggak kak? Benar banget tuh kakak. Apa cuman karena memuji Tuhan aja ada Roh Kudusnya kak? Oh bukan cuma itu kakak, banyak lain
adik-adik sekolah minggu mau membereskan mainannya sebelum disuruh sama mamanya. Atau bisa juga kalau misalnya adik-adik sekolah minggu mau memaafkan teman yang melakukan kesalahan kemarin tadi, yang menjadi tadi, terus tadi mau memaafkan, itu tandanya Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah, betul tuh adik-adik. Kalau kita melakukan segala perbuatan baik dengan penuh sukacita, berarti Roh Kudus itu ada di dalam hati kita adik-adik. Seperti itu adik-adik. Iya betul kakak-kakak. Nah adik-adik kita mau bernyanyi Oton di Porbadia Bungoti. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Dengarkanlah epistel di minggu ini yang diambil dari Titus 3 ayat 5, demikian bunyinya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, Kak Eva, katanya kalau hari turunnya Roh Kudus itu disebut hari Pentakosta ya, Kak? Iya betul kakak Kiki. Terus katanya waktu turun Roh Kudus itu ada dampak yang luar biasa, Kak. Wah, memang kenapa kakak? Begini adik-adik. Pada waktu Roh Kudus turun, nah di situ banyak sekali orang-orang pada bertobat dan mengikut oleh Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Wah, pastinya keren sekali ya kakak. Roh Kudus hadir pada saat itu sehingga membuat banyak orang mau untuk dibaptis. Iya benar kakak, makanya banyak yang mengikut Tuhan. Yaudah yuk adik-adik, sekarang kita mengikut Tuhan. Kita bernyanyi lagu I Love You Jesus dan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Deep down in my heart.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, kakak punya pengumuman nih. Pengumuman yang pertama adalah ibadah online tanggal 30 Mei 2021 tetap diadakan di YouTube KBP Kalimantan Perwira. Yang kedua, tugas mewarnai gambar yang akan dikirim melalui WA Group. Jangan lupa ya adik-adik, kami tunggu minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita bernyanyi Buka Hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ucapkan pada saat ini karena Engkau telah menyertai kami dan Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami dan membuka hati pikiran kami, supaya kami Tuhan mengenal Engkau dan mengerti firman-Mu. Tuhan, banyak kami berbuat dosa Tuhan, kiranya Engkau ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 yang dimulai dari ayat 14 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan.
khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan rumah-rumahmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikianlah isi firman Tuhan. Sekarang kita dengarkan tayangan ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Kesimpulan renungan hari ini yaitu kita diajak dan diajarkan supaya melakukan kebaikan dan menjalankan perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepada-Mu pada saat ini, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi terang di dalam kehidupan anak-anak kami. Ajar mereka Tuhan supaya mereka menjadi anak lebih baik lagi untuk kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang
memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Berpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Selamat memberikan yang terbaik. Mari kita angkat pujian kita. Give thanks. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Sintua Boru Toga Torop. 1, 2, 3 ya. Selamat hari Minggu Inang Sintua Boru Toga Torop. Selamat hari Minggu juga.